berarti kan 1.500.000 ya teman-teman. Berarti teman-teman perlu siapin modal 1.500.000, seenggaknya teman-teman bisa dapatkan 7.500.000 ini kan. Tapi teman berarti ini teman-teman bisa langsung kurangin ini aja. Berarti kan teman-teman setidak-tidaknya teman-teman dapat bersih 6 juta sebulan gitu teman-teman. Halo teman-teman, jadi hari ini gue bakal mau ngebahas gimana sih caranya teman-teman bisa cepat mulai berjualan online, khususnya pemula ya teman-teman, yang teman-teman misalnya belum punya produk, teman-teman juga nggak tahu mau mulainya dari mana, terus juga teman-teman belum sama sekali nyentuh di bisnis ini teman-teman, tapi teman-teman mau nyebur untuk nyemplung di dunia bisnis online atau jualan online ya, teman-teman. Dan tentunya di sini gue bakal bicara realistis ya teman-teman, karena kan banyak di luar sana influencer-influencer yang ngomong kayak mau jualan ini dari 1 juta terus juga flip jadi 5 juta, 10 juta gitu. Tapi di video ini gue bakal coba serealistis mungkin gimana caranya teman-teman bisa cepat mendapatkan setidaknya 5 sampai 10 juta per bulan ya teman-teman. Karena ini kita ngomongin realistis dulu dengan budget yang terbatas, dengan ilmu yang terbatas juga teman-teman. Ilmunya juga masih pemula gitu ya teman-teman. Itu nggak ada salahnya sama sekali, karena kalau teman-teman nyebur atau jualan online di era 2025 ini sangat-sangat berpotensi banget, karena terlebih juga sekarang udah eranya AI ya teman-teman. Dan kalau di Facebook itu namanya Meta Meta AI, itu namanya Advantage Plus. Jadi teman-teman sangat bisa cepat untuk beradaptasi dengan era yang telah dipermudah oleh AI ini ya teman-teman, untuk beriklan di Facebook Ads atau beriklan di TikTok Ads, terus juga di Shopee Ads dan lain-lain. Tapi untuk video kali ini gue bakal coba ngebahas di ranah Meta Ads ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu step by stepnya gimana untuk beriklan di Meta Ads, teman-teman bisa coba kunjungin video gue yang satu ini di atas pojok kanan. Itu nanti teman-teman bisa lihat itu gimana sih caranya step by step, mulai dari awal mulai ngiklan di Meta Ads gitu teman-teman. Dan untuk video kali ini gue coba ngebahas uh, gimana sih caranya teman-teman realistis teman-teman bisa mulai jualan online pemula, dan nanti kita juga ada hitung-hitungannya seperti apa, profitnya seperti apa. Teman-teman juga bisa mulai dari budget yang seberapa, nanti bisa diukur lah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang butuh videonya, atau teman-teman juga butuh baca data, nanti kita bahas di lain waktu atau lain video ya teman-teman. Dan pertama-tama kita bakal kenalan dulu ya teman-teman. Di sini nama gue Muhammad Farhan, dan kurang lebih gue udah 2 sampai 3 tahunan di dunia kreatif dan digital marketing ya teman-teman. Tapi untuk kali ini gue bakal ngebahas tentang digital marketingnya aja gitu teman-teman. Dan umur gue masih 21 tahun dan gue juga masih mahasiswa. Jadi kita di sini sama-sama belajar lah ya teman-teman. Gue mau coba berbagi ilmu, sharing ilmu. Tentunya ini juga didasarkan dari pengalaman yang telah gue jalanin selama 2 sampai 3 tahun ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memang benar-benar dari awal sama sekali belum punya produk, atau juga teman-teman belum kepikiran mau jualan apa, ini teman-teman mungkin saat ini mungkin video yang tepat buat teman-teman tonton sampai habis. Jadi gue harap teman-teman juga bisa ngikutin teman-teman dari awal sampai akhir nanti. Dan di sini gue udah dropship atau reseller, gue juga udah melakukan banyak sekali testing produk yang ada yang laku dan ada yang nggak laku gitu teman-teman. Jadi benar-benar fundamental itu harus kuat teman-teman. Gimana sih teman-teman kalau misalkan mau jual produk ini, terus juga mau pasarnya di mana, placementnya di mana, itu teman-teman harus benar-benar tahu gitu. Karena kan nggak bisa ya teman-teman. Nih contoh ya, gue kasih contoh Google Ads itu kan SEO ya teman-teman. Jadi kayak misalnya lu misalnya mau jual jasa konveksi kontraktor gitu, itu di Google Ads, nggak bisa di Facebook Ads. Bisa di Facebook Ads, cuman mungkin konversinya nggak se efektif di Google Ads gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu nih ngasih produk ini tuh di platform mana dan lain-lain gitu. Dan produk yang gue jual itu ya itu di antaranya niche produk solusi, terus juga ada produk glow soaps, skincare, terus juga ada otomotif. Ntar juga kita bakal contohin seperti apa otomotif. Dan ada produk-produk dapur ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu kayak centong nasi yang nggak bisa jatuh, terus juga yang unik-unik lah gitu teman-teman. Terus juga ada produk rumah tangga dan makanan. Dan gue juga udah menghabiskan spend iklan kira-kira ya 2 sampai 3 digit ya teman-teman, dari total akumulasi iklan atau campaign yang udah gue jalanin, ya puluhan sampai ratusan juta, which is itu sangat-sangat kecil lah teman-teman kalau dibandingin sama advertiser di luar sana. Karena udah banyak advertiser di luar sana habis spend iklan kira-kira MM-an ya teman-teman, bahkan sampai ratusan M gitu. Dan di sini gue juga termasuk include riset yang produk, terus juga gue nge-add sendiri, maksudnya juga nge-setting sendiri, terus juga bikin ide konten seperti apa, riset konten, copywriting, landing page, handle CS ya bahkan teman-teman, sampai gue face to face gitu sih sama teman sama customer gue. Jadi tahu lah dari awal sampai akhir kayak gimana. Jadi gue juga sini juga ada handle orderan dan edit konten gitu teman-teman. Dan gue juga menjalankan Meta Ads, Google Ads,
Shopee dan Sipas. Sipas ini kalau misalkan teman-teman baru mengenal iklan, Sipas ini lebih singkatnya kayak teman-teman iklan di Facebook terus diarahkan direct ke Shopee gitu teman-teman. Nah, tapi untuk saat ini gue akan ngebahas bagian Meta Ads-nya teman-teman. Mungkin di lain waktu kalau berkesempatan nanti kita akan bahas Google Ads, Shopee dan Sipas ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu kendalanya tuh gimana sih teman-teman, kenapa sih teman-teman pasti kalau teman-teman udah ngeklik video ini pasti teman-teman juga artinya teman-teman punya tujuan ya teman-teman, dan tujuan itu misalnya teman-teman pingin punya uang cepet kah, juga pingin punya uang dari online, bisnis online, jualan tapi nggak tahu jualannya apa gitu, dan pasti teman-teman juga banyak mengalami kendala ya teman-teman. Salah satunya nih, pertama orang orang tuh mikir kita tuh harus stok barang dulu kalau mau jualan gitu, terus juga harus modal gede, padahal sama sekali enggak. Ini bakal nanti kita praktekin juga di akhir video ya teman-teman. Jadi itu tuh udah kebentuk mental blocknya seseorang gitu. Jadi kayak gue pengen ini, udah nggak bisa lah, gue nggak punya modal dan lain-lain. Itu sangat-sangat menghambat teman-teman untuk bertumbuh dan berkembang ya. Terus kedua, teman-teman juga nggak punya modal mikirnya mungkin, terus juga nggak punya produk, nggak ngerti cara ngejualnya seperti apa, terus takut nggak laku, mental block ya, balik lagi kayak tadi teman-teman. Jadi teman-teman tuh udah dikotak-kotakin pikirannya sama hal-hal yang memang itu sekiranya ini gue nggak bisa gitu. Jadi teman-teman uh, step by step, sehari itu 1% lebih baik dan berkembang itu justru itu lebih bagus ya teman-teman. Dan teman-teman juga punya kendala kayak nggak tahu nih mau mulainya dari mana. Misalkan kayak mau jualan Shopee juga nggak tahu harus kayak gimana, optimasi tokonya kayak gimana, terus juga dan lain-lain lah. Pokoknya banyak kendala-kendalanya ya. Dan mungkin juga ibu-ibu rumah tangga di sana yang nonton, mungkin yang pengen berjualan online mungkin di rumah terus bosen, terus juga pengen punya penghasilan tambahan, nggak bisa ninggalin rumah sama ngurus anak gitu teman-teman, mungkin masih bayi dan sebagainya. Ini mungkin video yang gue buat untuk berbagi ilmu dan pengalaman, semoga banyak di luar sana yang terbantu ya teman-teman. Nah, nah kita langsung mulai ke uh, mungkin ibaratnya kalau misalkan teman-teman mau ke puncak itu ada 3 jalur, misalnya teman-teman misalnya dari arah Megamendung atau misalnya banyak arah-arah atau jalan yang bisa teman-teman lewati untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini juga salah satunya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tujuannya punya income 5 sampai 10 juta per bulan atau 10 juta per bulan dan lain-lain, teman-teman pasti ada jalurnya, ada jalannya. Ini secara realistis ya teman-teman di luar sana. Mungkin nanti kalau misalkan ada update ilmu apapun lagi, insya Allah gue coba sharing di video baru gue teman-teman. Nanti bakal gue update. Nah, tapi per video ini dibuat, gue menyimpulkan bahwa yang masih sangat-sangat berpotensi untuk teman-teman bisa masuk itu diantaranya 3: reseller, dropship, sama affiliate gitu. Cuma nanti kita bakal coba bahas yang dropship dulu ya teman-teman. Nanti reseller sama affiliate mungkin kita bakal bahas di lain waktu ya, kalau ada waktunya. Nah, terus pertama reseller itu apa sih yang ngebedain reseller sama dropship? Mungkin teman-teman juga pada bingung apa sih maksudnya reseller, juga maksudnya apa dropship gitu kan teman-teman. Jadi kalau reseller sama dropship, dropship itu sama-sama sebenarnya nggak punya produk. Kita sama-sama bukan brand owner, kita juga bukan manufaktur langsung, kita juga nggak maklun dan lain-lain. Tapi kita mau meraih profit atau keuntungan gitu ya. Jadi tapi bedanya itu apa? Kalau reseller itu kita nyetok teman-teman. Jadi kita perlu modal sendiri. Ntar juga misalnya dari Shopee kita ngechat supplier untuk mengirim barangnya ke rumah kita, terus kita nyetok barangnya. Dan margin dari selisih harga jual sama belinya itu cenderung kecil teman-teman kalau reseller, karena ya kita butuh yang namanya selain biaya OPEX kita juga butuh biaya mungkin nanti ada retur juga, terus kita harus membayar biaya kos untuk ongkirnya ketika kita menyetok gitu-gitu dan lain-lain. Terus juga nanti ada barang menumpuk jika nggak laku gitu ya, dead stock. Terus juga teman-teman alurnya itu atau funnelnya itu teman-teman stok dulu terus ngejual terus kirim pembeli gitu. Nah, kalau misalkan dropship itu supplier yang ngirim gitu teman-teman. Atau margin dari harga jual sama harga supplier itu cenderung lebih besar lah ya teman-teman, karena kan yang namanya dropship kan itu kita nggak usah ngurus-ngurus lagi biaya packing, terus juga biaya pengiriman dan lain-lain gitu. Terus juga minimnya modalnya juga sangat-sangat minim, tidak perlu nyimpan stok barangnya ya maksud teman-teman kalau ini produk fisik. Terus juga ada jual produk Shopee atau Tokopedia tanpa stok. Nanti kita bisa ajarkan gimana caranya teman-teman bisa gimana sih caranya ngedropship dari Shopee atau Tokopedia ke customer. Terus juga uh, ini kekurangan ya teman-teman, kalau dropship itu produknya nggak bisa teman-teman cek langsung gitu. Misalnya ini produknya bagus atau enggak gitu. Ya itu kekurangannya di situ teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada komplain, jadi teman-teman mungkin juga nggak tahu harus kemana. Mungkin teman-teman harus komunikasi lagi sama suppliernya gitu ya teman-teman. Dan alurnya itu seperti apa? Alurnya itu yaitu promosi, terus juga udah tinggal order ke supplier, terus suppliernya kirim ke pembeli gitu. Jadi kita ibaratnya kita cuma ngasih resi pembelian
dari yang maksudnya data customer ke supplier, nanti supplier akan kirim ke pembeli seperti itu. Nah, kalau affiliate ini ya teman-teman harus rajin bikin video lah ya. Singkatnya nanti teman-teman ngambil keuntungan berapa persen dari produk yang teman-teman pasarin. Cuman teman-teman harus kuat di kontennya, terus juga hooknya harus kuat saat bikin video, terus juga retensi videonya harus kuat, terus teman-teman pokoknya di berbagai teknis di kontennya gitu teman-teman. Nah, karena kita pengen ngebahas skema dropshipnya seperti apa, jadi skema dropship yang kita jalankan itu banyak ya teman-teman tunnelnya. Nanti teman-teman juga sebenarnya bisa dari landing page atau website terus diarahkan ke form untuk ngisi data, atau teman-teman juga bisa langsung chat WA. Nanti kita ajarkan praktek berikan ya teman-teman. Nah, jadi alurnya itu seperti ini teman-teman. Singkatnya seperti ini. Jadi teman-teman itu dropship. Dropship itu teman-teman ibaratnya ngejual, teman-teman ngejualin produk orang, ya masarin sampai ada yang beli. Ketika teman-teman ya ini pokoknya dari teman-teman bikin iklan, terus nanti juga bikin iklannya di Meta Ads atau Facebook dan Instagram, terus juga teman-teman nanti nyari pembeli, nyari customer. Ketika customernya sudah teman-teman udah ada datanya, kayak alamat pengirimnya kemana, beli berapa, SKU-nya kayak gimana gitu dan lain-lain. Nanti teman-teman arahkan ke Shopee, bukan arahkan ke Shopee, teman-teman nyari supplier ke Shopee atau Tokopedia yang ya, tapi nanti kita hitung-hitungan marginnya nanti teman-teman profitnya seperti apa. Dan teman-teman nanti ketika teman-teman udah dapat pembeli, ntar teman-teman harus transfer dulu ke suppliernya, eh, mau dari Shopee maupun ke Tokopedia. Teman-teman nanti transfer sejumlah berapa orderan yang masuk ke teman-teman untuk dikirimkan ke customer. Terus habis itu setelah itu nanti suppliernya kirim ke customer, ke audiens yang teman-teman udah dapat. Nanti baru dari audiens ini misalnya teman-teman nanti COD itu sekitar 2 sampai 4 hari cair uangnya. eh, Ya tergantung dari Shopee kan, ntar atau teman-teman punya agregator lain seperti Lincah, Mengantar yang bisa mencairkan duitnya, karena kan nanti duitnya dari customer itu nanti customernya bayar ke abang kurirnya, kurirnya nitipin ke Tokopedia-nya gitu. Jadi teman-teman nanti duitnya dari agregator tersebut. Agregator itu semacam apa ya, kumpulan kumpulan kurir kayak JNE, JNT, terus Lincah. Itu kumpulan tersebut nanti teman-teman bisa milih mau mana teman-teman mau make ekspedisinya mau yang mana gitu. Nanti setelah itu ekspedisinya, setelah cashnya dari customer dikirim ke kurirnya, kurirnya nanti akan input ke menjadi saldo kita di agregator tersebut gitu. Nah, kalau misalnya transfer ya teman-teman bisa langsung dapat uangnya kan gitu. Jadi nanti bisa diputar lagi. Nah, makanya kenapa ini COD itu tricky ya teman-teman, karena kalau teman-teman COD itu artinya kan teman-teman harus menunggu 2 sampai 4 hari cair. Jadi teman-teman harus muternya juga nunggu beberapa hari dulu. Jadi ini sangat-sangat membutuhkan skill manajemen keuangan yang sangat-sangat tepat ya teman-teman, karena kalau nggak tepat nanti bisa ya entah cash flow-nya kurang lah, terus juga nanti teman-teman nggak bisa order produk dari suppliernya gitu-gitu ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu alur dropship singkatnya seperti itu. By the way, nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung dropship ini seperti apa, terus juga kendala-kendala yang seperti apa, teman-teman bisa lu langsung bisa aja komen di YouTube ini, langsung komentar, insya Allah gue balas secepat mungkin dan sebisa mungkin. Atau kalau misalnya teman-teman bisa mau nanya-nanya ke Instagram juga boleh, teman-teman di deskripsi ada, pasti gue taruh di bawah. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang fundamentalnya dulu, karena kenapa sih teman-teman harus pakai digital marketing khususnya Meta Ads ini. Karena ya ibaratnya gini teman-teman, kalau misalnya mau jualan, mau bisnis, mau bangun personal branding atau mau ngembangin jasa apapun, itu kan teman-teman butuh yang namanya marketing untuk apa ya namanya, face to face langsung sama customer. Jadi itu ilmu yang sangat-sangat tepat, sangat-sangat teman-teman harus kuasain gitu, karena ini langsung berhubungan sama pembelinya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman mau jualan itu kan pasti harus ada yang namanya marketing ya teman-teman. Ini ujung tombak utamanya untuk mencapai penjualan itu di marketing ini, dan marketing ini tombaknya atau jantungnya sekarang kan di digital marketing. Kenapa? Karena ya teman-teman lebih fleksibel aja, teman-teman bisa ukur misalnya teman-teman mau nargetin audiens atau calon pembelinya di kota Surabaya kah atau di Malang, atau misalnya teman-teman bisa berdasarkan demografinya umur berapa, 27 sampai 26, 27 sampai 36 dan lain-lain seperti itu. Nah, dari digital marketing ini teman-teman kan pasti bingung kayak apa sih gue harus pakai apa digital marketingnya. Nah, salah satunya yang sangat-sangat powerful ini Meta Ads, karena berdasarkan data kita juga tahu ya teman-teman. Ini juga gue berdasarkan data reportal.com bahwa Facebook user atau pengguna di Indonesia itu early 2025 itu 122 juta teman-teman, which is artinya pengguna Facebook ini 80% ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman tahu dibandingkan TikTok yang mungkin teman-teman familiar juga dengan TikTok, itu ternyata
TikTok ini masih di urutan kelima teman-teman dengan persenan 73,5%. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini di atas ini tuh paling tiga teratas ini punyanya Meta teman-teman, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi apakah kalau misalnya ditanya apakah ini masih berjalan, masih masih cuan di Meta Ads, itu jawabannya sangat-sangat cuan teman-teman. Nah kita bisa langsung praktek ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman kayak nyari teori kah, kayak misalnya ini dropship apa itu mungkin banyak teman-teman bisa nyari di YouTube channel lainnya teman-teman. Tapi di sini gue pengen apa ya namanya praktek langsung lah biar teman-teman tuh langsung kebayang seperti apa gitu. Karena learning by doing ya teman-teman. Teman-teman mau sepintar apapun mempelajari teori, teman-teman mau sejago apa teman-teman menghafal teorinya seperti apa, terus juga teman-teman mau jago di bidang apa. Kalau teman-teman nggak nyemplung langsung itu sama aja teman-teman ibaratnya kayak teman-teman belajar renang, nonton-nonton video renang atau sepak bola, tapi teman-teman nggak pernah langsung ngerasain kendalanya seperti apa, praktek nggak langsung praktek, teman-teman tetap juga terjatuh saat mulai praktek pertama kali. Dan untuk bisa mencapai tangga ke 100 kan kita harus melangkah dulu ya teman-teman, dari tangga satu, kedua, ketiga, jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, hingga sampai kita mencapai tangga 100. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan di mana kalau misalkan orang-orang yang bisa mencapai tangga 100 itu udah melewati banyak kegagalan gitu teman-teman. Jadi saran gue sih teman-teman bisa tumbuh 1% ya, dari setiap hari itu 1%, 1%, 1%. Artinya kan teman-teman menghabiskan jatah gagal gitu. Kalau misalnya istilahnya teman-teman, misalnya teman-teman punya jatah gagal 100, berarti kan peluang teman-teman menghabiskan jatah gagalnya semakin berkurang gitu. Kalau teman-teman cepat untuk berpraktek gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya lu bisa langsung praktek dengan modal seminimal mungkin, tapi yang harus lu tahu, lu kalau misalkan mau ngiklan, mau berjualan itu gunakan duit dingin ya teman-teman, jangan sampai duit panas atau duit dana darurat lah ya istilahnya kayak gitu. Jadi itu teman-teman harus tahu fundamentalnya gitu. Nah jadi praktek yang bakal gue praktekin ini pertama akan meriset produknya seperti apa, terus nanti kita akan coba mengebuat iklan sederhana ya teman-teman, karena udah gue ajarin juga di video lain. Kalau teman-teman mau tahu cara step by step cara ngiklannya kayak gimana, itu bisa nanti teman-teman bisa cek di video gue yang lain. Dan ketika kita baca data, nah ini hitung-hitungan yang kebanyakan orang nggak tahu cara ngitungnya seperti apa, manajemen keuangannya seperti apa. Nanti gue kasih tahu, coba kita cara ngitungnya seperti apa dari produk awal, dari riset produk, ntar kita baca datanya seperti apa, profitnya seperti apa, kita bisa mendapatkan keuntungan seberapa gitu teman-teman. Jadi mungkin kita bisa langsung aja mulai teman-teman dari step pertama. Step pertama itu kita cari riset produk, yaitu riset produk di marketplace. Jadi teman-teman bisa bebas lah teman-teman, sekiranya teman-teman emang tahu di mana produk-produk yang murah dan bisa ambil margin gede dan produk itu winning, itu teman-teman bisa bebas lah teman-teman mau nyarinya dari mana. Tapi gue saranin itu teman-teman pakai Shopee ya teman-teman, karena banyak fiturnya, terus juga banyak apa ya namanya, banyak diskonnya, diskon ongkir dan lain gitu. Dan teman-teman harus cari produk dengan margin minimal 50.000 sampai 100.000 ya teman. Jadi contohnya itu smartwatch, skincare, fashion, pria atau wanita. Pokoknya margin minimal itu 50 sampai 100.000. Artinya apa? Ketika teman-teman punya produk yang misalnya teman-teman nyari produk harganya 5.000, nah berarti teman-teman harus menjual 55.000 gitu. Jadi pokoknya bersihnya profitnya itu 50.000 kayak gitu. Nah, terus juga nanti step lainnya kita bakal jalanin nanti teman-teman. Jadi kita pertama step satu dulu, kita bakal cari produknya dulu. Kita bakal langsung ke Shopee teman-teman. Kalau misalkan mau langsung praktek bisa ikutin ini, atau teman-teman nanti bisa ngulang-ulang lagi videonya. Nah ini kita udah di Shopee ya teman-teman, atau teman-teman bisa nyari di HP juga atau di websitenya. Dan kita misalnya cari produk-produk. Nah misalnya kita mau nyari produk apa, misalnya random aja teman-teman. Ini yang salah satu produk yang udah gue pernah jalanin juga. Ini by the way hampir semuanya udah pernah gue jalanin, udah pernah gue jualin. Tapi ini gue bakal ngasih tahu teman-teman produk yang sederhana, mungkin teman-teman bisa ikut gimana ya istilahnya teman-teman, jangan telan mentah-mentah lah apakah produk yang gue jual ini winning atau enggak gitu. Karena beda-beda teman-teman mau mau ngikutin produk yang gue jalanin pun, sekalinya teman-teman nggak punya fundamentalnya, nggak tahu cara ngiklaninnya, teman-teman juga tetap boncos-boncos juga gitu. Nah ini gue contohin bilang ngiklan misalnya penghitam bodi motor ya teman-teman. Nah tapi teman-teman juga harus tahu bahwa kalau misalnya teman-teman mau ngiklan itu cari produk yang bagus teman-teman, biar pertama customer nggak kecewa, terus juga banyak repeat ordernya, dan ya banyak-banyak keuntungan lainnya. Nah ini misalnya gue mau penghitam bodi motor gini teman-teman, misalnya ini gue kasih triknya, teman-teman pilih yang seenggak-enggaknya bintangnya itu 4,7, karena itu udah paling bagus. Kalau misalkan teman-teman nyari produk yang bintang 4,5, 4,3 itu udah pasti scam lah ya teman-teman. Ya misalkan teman-teman cari aja produknya misalnya ini kita coba cari yang sekiranya bagus, penjualannya banyak juga. Nah teman-teman bisa cari produk yang mungkin produknya itu di bawah berapa, di bawah 20 ribuan lah itu kan, biar cash flow-nya itu enak. Kalau teman-teman modalnya terbatas, tapi kalau teman-teman punya modal yang gede, bebas teman-teman mau ambil yang 70 ribu atau yang berapa. Ini misalnya kita cari, ini random aja teman-teman ya,
Karena kebetulan produk yang gue jual waktu itu udah nggak ada juga. Ini ya teman-teman, misalnya eh, kita coba jual produk ini aja teman-teman nih, 3.700 ya teman-teman. 2.700 ini murah banget tapi bintangnya 5 gitu. Tapi kejualnya 4. Nah, kalau bisa teman-teman cari supplier yang kejualnya udah banyak. Nah, ini misalnya ini 3.700 ya teman-teman. Harganya 3.700. Ini sambil kita uh, validasi apakah produk ini tuh laku di pasaran atau enggak. Itu kita teman-teman bisa cari aja Google Trend, ketik Google Trend kayak gini, terus teman-teman bisa ketik aja Bangkitan body motor seperti ini ya teman-teman. Terus sudah teman-teman cari aja. Nah, ini artinya ini tuh artinya Google Trends ini kita memvalidasi bahwa orang ini banyak mencari di Google gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi tools teman-teman untuk validasi apakah produk ini winning atau enggak gitu ya. Nah ini kalau 1 hari terakhir ini kurang valid ya teman-teman. Coba aja dari 90 hari terakhir lah kira-kira. Semua kategori penelusuran web, kita ini dimin aja di Indonesia. Nah ini trennya teman-teman. Nah ini pernah melonjak teman-teman. Jadi pernah lagi ngetren-ngetrennya produk ini naik, terus habis itu turun lagi. Nah ini kita juga bisa tahu wilayahnya di mana ya teman-teman. Misalnya di ini tuh dengan campur di motor itu di Jawa Tengah. Berarti nanti teman-teman ngiklannya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu teman-teman. Tiga itu aja. Nah, artinya kita udah tahu ya teman-teman ini produknya lumayan winning dan kita kalau udah ini kita coba masukin metriknya dulu teman-teman. Nah, by the way ini metrik produk-produk yang kita jual teman. Nah, ini misalnya kita masukin dulu di sini teman. Produknya misalnya kita masukin di HPP-nya. Ini kalau teman-teman nanti mau matriksnya ini nanti bisa DM gua atau teman-teman bisa chat aja di komentar. Ini kan HPP itu harga produknya itu kan berarti kan 3.700 ya teman-teman. Oh, kita kita coba coret-coret di ini dulu ya teman-teman. Di hal yang simpel dulu, kita coba coret-coretnya biar lebih kebayang. Artinya kita punya produk 3.700 atau 4.000 lah kita buletin teman-teman biar gampang hitungnya ya. 4.000. Nah, 4.000 ini produknya. Produk gitu ya. Penghitam motor deh gitu. Penghitam motor ya. Motor terus motor. Terus kan kita punya penghitam motor harganya 4.000 gitu teman. Nah berarti kalau misalkan teman-teman mau ngambil margin 50.000, artinya kan kalau misalkan teman-teman mau ngambil marginnya 50.000, kita ngejualnya 54.000 ya teman-teman. Kita harga jual misalnya price-nya 54. Berarti misalnya ini teman-teman 54.000 harga jualnya, ya price-nya 54.000 seperti ini. Setelah itu berarti kan teman-teman nanti ngejual 54.000, artinya teman-teman punya marginnya tuh, teman-teman punya margin atau profitnya ya teman-teman. Itu berarti kan 50.000. Berarti teman-teman kalau misalkan sehari, let's say uh, conversion rate-nya teman-teman itu sekitar 10%. Berarti misalnya teman-teman misalnya teman-teman ngejual berapa ya? Sehari 5 produk aja deh. 5 produk kan artinya sehari 250. 250. Ini asumsi aja teman-teman. Ntar teman-teman bisa sesuaiin sama hitung-hitungan teman-teman dan budget teman-teman iklan. 25.000. 25.000 sehari satu hari 5 closing gitu ya teman, 5 closing sehari, 5 closing berarti kan 50.000 sorry dikali 5 ya teman-teman. Konsumen dikali ya, di luar 250 ya teman-teman. Jadi ini kan di hari pertama 250 ntar, tapi ini belum dikurangi biaya iklan ya teman-teman. Nah ini misalkan bulan berarti 1 bulan berapa? 1 bulan itu teman-teman bisa ngedapetin berarti ini kan kali berarti 35. Nah, sekitar teman-teman bisa dapetin 7.500.000 ya teman-teman. Tapi ini kan belum dikurangin biaya iklan. Let's say teman-teman iklan per hari 50.000. Iklan 50.000 dengan margin 50.000 ya teman-teman. Iklan misalnya spend iklan 50.000, 50.000 misalnya sehari bisa mendapatkan 5 closingan, 50.000 berarti kan kalau misalkan 30 berarti teman-teman perlu iklan setidaknya 1 hari. Ini mungkin 30 hari ya teman-teman, 30 days, 30 hari aja deh sama 30 hari gini teman-teman. Dan sorry, 30 hari berarti kan 1.500.000 ya teman-teman. Nanti teman-teman perlu siapin modal 1.500.000, seenggaknya teman-teman bisa dapatkan 7.500.000 ini kan, tapi uh, hitung-hitungan di atas kertas ya teman-teman. Nanti bisa terjadi juga nanti entah mungkin iklannya lebih murah atau justru nanti iklannya lebih mahal, terus juga nanti ada banyak 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 yang mempengaruhi faktor-faktor perhitungan uang ini. Berarti kan kalau misalkan kita hitung-hitung berarti ini bersihnya ya teman-teman. Bersihnya tuh teman-teman bisa mendapatkan
7.500.000 ini teman-teman, berarti ini teman-teman bisa langsung kurangin ini aja. Berarti kan teman-teman setidak-tidaknya teman-teman mendapat bersih 6 juta sebulan gitu teman-teman. Dengan cuman teman-teman ngejual profit atau penghitam bodi motor ini dengan harga 54.000 dengan margin 50.000. Nah, itu kan, tapi kan ini kan balik lagi nih hitung-hitungan kasar ya teman-teman. Teman-teman juga nggak bisa apa ya, istilahnya telan mentah-mentah. Teman-teman pasti juga butuh apa ya, penyesuaian. Ini cuman gue ngasih gambaran aja gimana sih kalau teman-teman iklan di Meta Ads, perhitungannya gitu-gitu. Nanti kita coba, tadi kan udah dapat produknya teman-teman. Kita sekarang coba kasih tahu teman-teman gimana. Ini kan apa ya, kalau misalnya kita ngomong kayak produk ini laku, jual ini gitu kan, itu kan bisa aja teman-teman ngarang ya teman-teman, atau asumsi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau validasi apakah ini udah ada yang iklan atau enggak, ini teman-teman itu gampang banget, teman-teman bisa aja langsung lihat di Ads Library. Ketik aja teman-teman Ads Library, nah, masuk ke sebuah situsnya Facebook di mana orang-orang itu ngiklan, di mana sebanyak jutaan orang itu ngiklan, itu kita bisa ngeliat di sini ngiklannya apa, harganya berapa, funnelnya kemana, placementnya di mana gitu. Nah, ini ya udah teman-teman, ini langsung aja Indonesia All Ads, terus teman-teman bisa cari tadi apa sih, Pangkikam motor gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman cari, apakah ini tuh akan membuktikan apakah produk ini tuh di pasaran sana tuh ada nggak gitu, ada nggak marketnya seperti itu. Nah, ini kan udah kayak gini, berarti kan apa ya, marketnya ada gitu teman-teman di sini. Terus kalau teman-teman misalnya mau yang lebih relevan lagi, teman-teman bisa masuk filter. Terus ini terakhir ngiklannya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat dia udah berapa hari ngiklannya. Karena logikanya kalau misalkan orang ini ngiklan udah 30 hari tanpa stop, artinya kan produk itu winning gitu teman-teman. Jadi masih dijalanin iklannya gitu. Berarti ini kan produknya winning. Berarti ini kita cari aja yang 1 bulan sebelumnya. Per tanggal video ini dibuat itu 20 Agustus ya teman-teman. Kita bakal buatnya di misalnya dari Juli deh, 2 bulan untuk itu udah cukup memvalidasi produk ini. Nah, ini keluar banyak teman-teman. Nah, ini kan penghitam penghitam putih motor nih. Ini banyak nih ngejual harga 35.000. Beli satu dapat tiga. Nanti di lain video mungkin gua bakal kasih tahu triknya teman-teman, gimana cara mainin, atau gua kasih tips-tipsnya. Misalnya kayak beli satu dapat berapa, terus juga dibandel sama apa, ntar ada bahasan lain. Insya Allah ya teman-teman, doain kalau misalkan uh, ada waktunya, terus juga bisa berbagi sama teman-teman gitu. Nah, ini tadi. Nah, itu kan itu ada ya teman-teman tadi, berarti Black Magic ini atau penghitam bodi motor ini ada di pasaran gitu teman-teman. Ini udah running iklan dari bahkan 26 Mei gitu. Artinya kan kalau misalkan dia masih ngerunning sampai sekarang detik ini per videonya dibuat, kan berarti laku ya teman-teman. Jadi ya udah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa produk ini lumayan winning dan ada banyak pengiklannya teman-teman. Dan oke, gitu aja teman-teman. Kita coba ke, sorry, ke Ads Manager ya teman-teman. Atau teman-teman kalau misalkan nggak tahu gimana, teman-teman bisa ketik aja ini Ads Manager facebook.com, udah gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman belum punya akunnya, terus juga teman-teman belum setting pembayaran dan lain-lain, kita ajarkan di lain waktu ya. Atau teman-teman juga bisa cari di Google atau di mana-mana di GPT, banyak teman-teman. Nah, jadi ini kita bisa langsung aja ke Ads Manager Facebooknya teman-teman, di mana teman-teman bisa ngebikin campaign atau iklannya teman-teman. Nah, ini salah satu akun gue teman-teman, karena gue juga ada banyak akun untuk menjalankan beberapa produknya teman-teman. Karena beda akun bisa beda cerita teman-teman. Yang kadang di akun yang satu winning, satu lagi nggak winning. Nah, ini gue coba, mohon maaf ini agak disensor dikit ya teman-teman, karena ini produk-produk yang lagi gue jalanin juga ya teman-teman. Ntar kalau misalnya teman-teman mau tahu cara mencari produk winning seperti apa, ntar gue ajarin di video yang lain. Nah, ini kita bakal coba dulu teman-teman ya, seperti yang teman-teman udah ketahuin, harusnya teman-teman kalau belum nonton video yang cara membuat iklan, teman-teman bisa tonton dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nonton, harusnya teman-teman tahu ini bagian campaign, ini ad set, dan ads ini kita bakal coba aja bikin create ya teman-teman, karena gue mau CTWA. Ini kita, mohon maaf ini agak cepat dikit ya teman-teman, karena di sini gue pengen satset langsung ya teman-teman, biar langsung praktek teman-teman, biar nggak panjang juga videonya gitu. Mungkin kalau emang kepanjangan nanti kita jelasin di video yang lain. Nih, gue mau apa namanya, mau ke CTWA atau call to WA, jadi dari Facebook langsung direct ke WA gitu teman-teman. Jadi teman-teman seenggaknya harus siapin, atau yang handle CS-nya teman-teman itu siapa gitu teman-teman, atau teman-teman sendiri boleh, tapi ya siap siap untuk membalas chatnya gitu. Dan ini klik aja engagement, terus klik aja continue. Nah, ini langsung aja manual continue, berarti setelah itu gue mau namain campaignnya penghitam motor seperti itu ya teman-teman. Dan udah gitu, ini gak usah diapa-apain karena nggak terlalu penting. Nah, gue pengen masukin di campaign budgetnya tuh segini.
Kalau teman-teman modal terbatas, teman-teman bisa mulai iklan dari 20.000, 30.000 gitu. Tapi tentu dengan range view yang berbeda ya teman-teman. Karena semakin banyak teman-teman ngeluarin, semakin banyak potensi teman-teman produknya kejual gitu. Nah, ini gue mau coba budgetnya misalnya dari 50.000 ya teman-teman. 50.000 itu pun bisa per hari ya teman-teman. 50 hari, ntar ada range view berapa. Ini di akun ini gue belum top up lagi, jadinya ini abaikan aja. Nah, terus habis itu kita coba budget scheduling yang nggak usah, ad scheduling yang nggak usah, A/B test yang nggak usah, terus kategorinya juga nggak usah. Udah sesimpel itu teman-teman buat ngiklan. Jadi emang yang namanya ngiklan atau bikin campaign itu sesimpel itu teman-teman. Tapi banyak teman-teman orang-orang yang gagal itu karena nggak tahu fundamentalnya dan nggak kuat mentalnya gitu. Nah, ini langsung aja klik next. Terus, nah ini adsetnya tadi kan karena berdasarkan data yang tadi sebelumnya kita cari itu di Jawa Tengah. Kita mau, ini sebenarnya adset name sama, pokoknya name gini sebenarnya nggak terlalu berguna banget teman-teman. Jadi teman-teman bebas sih mau namain apa. Ini cuma biar kita tahu loh kalau misalkan ini tuh kita produknya, campaign ini tuh, karena kan kita nanti bakal ngejalanin banyak campaign ya teman-teman. Nah ini tuh biar tahu aja kayak, oh ternyata kita lagi ngejalanin uh, campaign yang ini, produk yang ini gitu. Nah ini namain aja misalnya tadi kan ke Jawa Tengah, gue mau misalnya ke Jawa Tengah. Terus, em, sorry sebentar. Ya tadi kan misalnya gue mau ke Jawa Tengah, terus Jawa Barat. Teman-teman sebenarnya juga bisa GPT ya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau validasi kayak ini produk ini tuh khususnya berapa sih demografinya, umur berapa sih yang beli gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau asumsi juga bisa, mau testing asumsi umurnya berapa. Misalnya kita mau asumsikan umur yang mau beli ini kan bapak-bapak ya biasanya 28 penghitam motor gitu. Yang yang apa namanya? Yang kepikiran beli ini 28 sampai misalnya berapa ya? 60-an deh boleh. Terus message destination-nya ini pencet aja yang message destination karena ini beda lagi nanti kalau misalkan ke website menggunakan landing page atau lain-lain kita ajarkan di lain waktu ya, makanya doain teman-teman agar segera gue bisa bikin video-video lainnya. Nah, ini Facebook page-nya. Kalau teman-teman belum bikin Facebook page-nya nanti juga ada video lainnya ya teman-teman. Nah, ini misalkan destinasinya mau kemana? Gue mau ke WA aja gitu. Jadi nanti orang-orang yang ngechat ke WA itu langsung kita serve di sana, suruh beli kayak gimana, terus juga alamatnya kayak gimana, ntar ada di WA gitu ya teman. Ini gue mau ke WA, terus ya kalau connect another number bisa. Jadi dalam satu akun itu bisa beribu-ribu, oh enggak sih nggak beribu juga, tapi berpuluh-puluh atau bisa banyak nomor WhatsApp atau nomor handphone. Tapi khususnya teman-teman ini kalau yang teman-teman mau langsung ke CTWA atau WhatsApp itu seenggaknya teman-teman harus punya WhatsApp bisnis ya, bukan bukan WhatsApp biasa ya teman-teman, harus WhatsApp bisnis gitu. Nah, performance goalnya gue pengen banyak orang yang conversation atau number conversationnya karena ini CTWA. Terus lanjut lagi budget schedule karena per video ini dibuat adalah 20 Agustus ya teman-teman. Gue mau buatnya tuh untuk besok hari karena kalau ngerunning sekarang kan udah sekitar jam 3 sore, jadi nggak efektif kalau gue ngerunning budget sekarang, ngerunning iklan sekarang tapi di sore hari itu apa ya, nanti nggak efektif lah, nggak maksimal iklannya gitu. Jadi gue mau running buat besok tanggal 21 dan ini ganti EM aja dan ininya misalnya jam 4 subuh ya teman-teman, ini jam 5 subuh. Ntar kan kadang kan kalau misalkan kita ngerunning iklan itu iklannya nggak langsung running teman-teman, jadi butuh apa ya namanya, Facebook itu ngecek dulu, memvalidasi dulu ini iklannya itu layak untuk diiklankan atau tidak, seperti itu. Jadi 1 jam dulu berarti ntar sekitar jam 6 orang-orang bisa ngelihat konten iklan gue seperti itu. Nah, ini bisa aja langsung ini Hong Kong karena gue pakai akun whitelist ya teman-teman, jadi eh, apa ini otomatis defaultnya Hong Kong. Ini misalnya tadi mau Jawa Barat ya, oh sorry, ini pakai bahasa Inggris berarti Java, West Java ya teman-teman, Jawa Barat. Terus ketik lagi Java apa tadi, Jawa Tengah ya teman-teman, berarti sentral, kayaknya sentral Java, sentral Java. Terus Jawa Timur tadi teman-teman, berarti is Java. Bisa, udah segitu. Berarti nanti iklan kita akan ditujukan ke beberapa orang yang berada di daerah tersebut atau pernah mendaftar menggunakan alamat tersebut. Nah, next aja nih, reach more people-nya. Kalau teman-teman baru awal, nggak usah dulu deh. Karena nanti teman-teman bakal apa ya, teman-teman bakal mendapatkan chat-chat yang di luar teman-teman targetin. Misalnya tiba-tiba dari Kalimantan dan lain-lain seperti itu. Age-nya karena kita asumsikan tadi berapa 28 sampai ini ya teman-teman, dan secara keuangan pun udah matang ya teman-teman, jadi punya duit lah buat ngebeli ini gitu. Karena kalau misalkan umur-umur di bawah yang belum matang secara keuangannya 18, 19, 20 itu sangat-sangat membandingkan harga teman-teman, pinter ngebandingin ke Shopee, ke Tokopedia seperti itu. Dan gendernya karena ini produk-produk ini
produk-produk laki-laki teman-teman kita main aja, atau teman-teman bisa all, kalau bisa tergantung produk teman-teman apa. Language-nya gue mau Indonesia, sama Inggris lah teman-teman, Inggrisnya all, karena settingan di HP ini, untuk settingan di HP orang-orang tuh kan kadang ada yang pakai Indonesia, ada yang pakai Inggris, jadi ini sejauh mana iklan kita didistribusikan ini, apakah ke orang-orang yang menggunakan settingan Indonesia atau di sini. Nah, ini placementnya di aja teman-teman, karena ini udah advantage plus ya teman-teman, udah otomatis uh, dicariin placementnya yang terbaik apa, apakah nanti placementnya konten iklan teman-teman itu akan di running ke ads kah, atau sorry, ke feed kah, apa ke story kah, apakah ke search engine-nya kah, atau ke marketplace dan lain-lain. Next aja, terus habis itu konten satu, ini namain kontennya satu karena kita akan testing beberapa konten. Konten satu ini misalnya Facebooknya udah, ini nggak usah single image ya teman-teman. Nah, untuk ad-nya ini teman-teman bisa download aja di TikTok ya, soalnya gue ajarin teman-teman. Nah ini Nah ini teman-teman, untuk cari kontennya teman-teman bisa cari aja di TikTok, banyak banget berseliweran konten-konten karena banyak yang affiliate ya. Penghitam body motor ini misalnya, penghitam body motor, terus udah teman-teman bisa cari aja yang nggak ada watermark sama harganya, biar bisa teman-teman mainin harganya. Oh ini nggak bisa di setel teman-teman, karena ini nggak bisa di setel karena ini kebanyakan affiliate dan ini di TikTok Shop, jadi nggak bisa kita tonton. Jadi ini kita coba aja langsung download ya teman-teman. Ini misalnya kita download yang ini, sebentar, copy link. Nah teman-teman masuk, teman-teman cari aja nih websitenya, Musical Down, terus tinggal paste aja di sini teman-teman, paste, download. Biar apa tujuannya? Biar nggak ada watermarknya, biar nggak ada watermark TikToknya. Unduh, buat ini unduh, udah diunduh. Nah kita udah dapat kontennya ya teman-teman, tinggal tunggu dulu. Setelah itu kita balik lagi sambil setting yang lainnya teman-teman. Nah untuk ads kreatifnya ini kita untuk set kreatifnya ini kita ini misalnya ini template chatnya teman-teman, apakah nanti si customer ini bakal ngechatnya seperti apa gitu. Ini misalnya, kalau ini template chatnya buat nanti dikirim sama calon customer ya. Halo Kak, mau beli promo misalnya apa, penghitam bodi motor, penghitam bodi motor gitu ya teman-teman. Udah selesai, ini nanti chatnya kayak gini. Ini nama toko teman-teman, terserah nanti mau bikin apa. Nah di sini ini template yang di sini ya teman-teman. Ntar teman-teman bebas lah namanya apa. Misalnya penghitam motor, misal teman-teman mau pakai social proof, jadi psikologi orang-orang ngiranya produk tersebut laku di pasaran dan mendapatkan rating yang sangat baik. Misalnya teman-teman belinya 4,9 slice 5, artinya banyak bintang 5 gitu teman-teman. 4,9 dari 5, terus 10.000 terjual. 10.000 plus terjual gitu teman-teman. Nah ya gitu. Jadi nanti ini mungkin customernya akan dapat social proofnya teman-teman. Udah kayak gitu, save aja. Nah tadi kontennya udah gue download ya teman-teman. Tinggal setup kreatifnya, video ad upload dari yang tadi teman-teman, video adnya tadi. Nah ini videonya, tunggu upload dulu ya teman-teman. Nah videonya yang ini, terus klik aja next ya teman-teman. Jadi yang udah kita upload tadi kita skip aja teman-teman, ini kalau mau preview, tapi ini nggak terlalu signifikan, lewatin aja, skip dan continue. Ini yang original ya teman-teman, biar nanti yang potong-potong. Next. Terus ini misalnya teman-teman bisa dari GPT, misalnya ini gue contohin. Nah ini misalnya gue contohin teman-teman, ini ke GPT aja teman-teman, cari aja teman-teman chat GPT, terus teman-teman misalnya mau buatlah primary primary text Facebook Ads produk penghitam bodi penghitam bodi motor. Ini kalau teman-teman males merangkai kata copywritingnya, penghitam bodi motor, misalnya teman-teman nggak mau hard selling ya teman-teman, yang soft selling aja. Soft selling biar nggak kesan ngerasa dijualin, karena sejatinya kan audiens nggak suka dijualin ya teman-teman. Soft selling udah tinggal buat aja, ntar dia nge-generate. Nah ini motor pesan bikin lima pages, sekarang nggak perlu lewat, cukup router dong baru motor bisa kembali. Udah misalnya ini teman-teman, terus nanti copy aja ke sini ads yang tadi, copy udah ya, teman-teman. Nah dapat teman-teman. Nah headline-nya teman-teman bisa kayak tadi, produk ampuh misalnya, atau apa ya tadi, penghitam motor, produk terjual 10.000 plus. Bebas teman-teman mau namain headline apa, atau kalau misalnya penghitam motor gitu juga boleh. Nah untuk deskripsinya bisa dikosongin, ini udah close up, terus next aja teman-teman. Nah, ini nanti previewnya teman-teman. Ini previewnya teman-teman bisa lihat nih. Ini misalnya di Facebooknya seperti ini nanti. Ini primary text-nya tadi yang dari GPT.
mau terkesan bikin tampil kurang pede gitu, dari bisa tonton preview aja Yang sih. perlu kalian lakukan guys, kalau Nah, terus ini contoh di Instagram ini Instagram feed. Oh, kita ini masih nyampur nih. Kalau misalnya teman-teman mau preview di khusus nanti orang-orang calon calon customer audiensnya ini kita lihat dari HP ya. Ini berarti nanti ini kayak ini. Kalau di Reel seperti ini, di Instagram seperti ini, teman-teman bisa optimasi apakah ntar teks yang teman-teman buat itu kepotong atau enggak gitu. Nah, udah kayak gitu teman-teman udah selesai. Selesai tadi teman-teman upload video udah, teksnya udah, copywriting udah. Nah, untuk tracking ini otomatis teman-teman kalau teman-teman CTWA bukan landing page nggak usah setting pixel dan lain-lain, kita udah publish aja, publish selesai. Artinya teman-teman tinggal nunggu nanti berdatangan chatnya teman-teman. Teman-teman tinggal siapin CS-nya teman-teman. Kebetulan gue juga udah punya beberapa CS yang ngebantu gue untuk perjuangan. Nah teman-teman nanti bisa layanin customer dan arahkan untuk membayar seperti alamatnya. Terus juga nanti teman-teman harus minta resinya kita bikin di agregator ya teman-teman. Nanti kita ajarkan di uh, lain waktu ya teman-teman, di lain video ini khusus kita membuat ads manager untuk produk yang kita pasarkan dari Shopee. Nah, ini tadi udah selesai teman-teman prakteknya, artinya kita udah praktek tadi dari cari produk larisnya udah, buat fanpage, buat ads manager sudah, siapkan konten iklannya sudah. Terus kita ke step empatnya, jalankan Facebooknya juga udah ya teman-teman. Tadi budget awalnya 50 sampai 100 ribu. Terus nanti tinggal kita cara ntar supplier kirim. Mohon maaf tadi teman-teman, tadi sempat ada kendala di Zoom-nya. Jadi tadi teman-teman kita udah ngejalanin Facebook Ads-nya, terus juga budgetnya dan lain-lain, placement, suppliernya, tinggal tinggal caranya supplier kirim barangnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini teman-teman gue ajarin, misalnya teman-teman dari Shopee ya teman-teman, teman-teman chat aja dulu di Shopee-nya, seperti ini, gue contohin, teman-teman bisa cari di sini ya, di deskripsinya apakah dia mau open dropship atau enggak ya teman-teman. Nah ini kan enggak ya teman-teman. Nah teman-teman bisa cari aja yang nanti kadang ada yang tergantung produknya nanti ada yang teman suppliernya biasanya di deskripsinya open dropship, reseller gitu-gitu. Nah udah seperti itu teman-teman chat dulu aja ke tukangnya. Nah chat aja teman-teman. Halo kak, misalnya halo kak, open dropship enggak ya gitu. Dan teman-teman nanti tinggal tanya aja kalau misalkan ini kan ini teman-teman dibalas sama AI-nya. Nah seperti itu ntar teman-teman kalau misalkan udah misalnya udah dijawab open dropship tinggal teman-teman klik aja beli sekarang. Terus teman-teman beli sekarang teman-teman langsung check out aja misalnya gini. Ntar check out nanti teman-teman bisa sesuaiin sama alamat. Ini teman-teman ganti dulu ubah sama alamatnya teman-teman gitu. Nanti teman-teman bisa ganti alamatnya ke tambah alamat baru. Ntar teman-teman bisa di sini teman-teman nanti alamat baru ini teman-teman masukin data lengkap dari orang-orang yang ngechat tadi yang udah dapat customer yang udah deal untuk ngebeli produk teman-teman. Tinggal teman-teman alamat barunya tinggal isi aja nanti oke dan kirim dropshipper. Biasanya ada tulisan gitu. Nah ini kirim sebagai dropshipper. Udah selesai gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman pesan dari Shopee, suppliernya nanti nanti kita kirim resinya ke suppliernya. Nanti suppliernya baru ngirim barang ke si customer seperti itu teman-teman. Dan teman-teman mendapatkan uang. Udah selesai teman-teman. Eh jadi ya seperti itu. Nanti teman-teman bisa langsung praktek aja teman-teman. Walaupun nanti teman-teman kurang jelas, sekiranya teman-teman mau belajar lagi teman-teman atau mau punya pertanyaan, tanya aja di komen atau teman-teman bisa ke Instagram gue untuk nanya-nanya itu teman-teman. Dan teman-teman udah selesai stepnya terima uang selesai. Artinya teman-teman sudah menjalankan iklan, teman-teman juga udah mulai riset produk, teman-teman udah menjalankan iklan dan lain-lain seperti itu teman-teman. Jadi memang stepnya panjang ya teman-teman dari awal sampai akhir banyak sekali lika-likunya karena ya memang seperti itu teman-teman untuk nyari duit itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang susah. Bahkan 99% ya teman-teman data di Indonesia itu nggak ada yang tabungannya di atas 100 juta gitu dan 1% aja yang di atas 100 juta. Karena ya memang untuk menjadi 1%-nya itu sangat-sangat sulit. Teman-teman juga butuh apa namanya? Teman-teman butuh ngulik, teman-teman butuh praktek, butuh yang namanya menyelesaikan atau problem solving dari kendala-kendala yang teman-teman udah pernah alamin. Jadi itu banyak sekali stepnya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman gimana teman-teman mau atau enggak gitu, teman-teman berprogres atau enggak gitu. Teman kalau misalnya teman-teman mau jadi 99% orang di Indonesia ya teman-teman nggak ada salahnya juga sih. Jadi teman-teman bisa melakukan pekerjaan yang emang udah pasti-pasti aja atau teman-teman sebagai profesional ataupun yang di lain-lainnya sebagai freelancer dan lain-lain teman-teman juga seperti itu. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman untuk mencari gimana cara menjual produk terus juga teman-teman lebih tepatnya gue sharing dan berbagi ilmu sih teman-teman karena
Maksud tujuan gue juga bikin video ini nggak untuk bukan untuk mengajari teman-teman, bukan menjamin teman-teman untuk menjadi kaya, tapi gue di sini sharing berbagi ilmu yang insya Allah kedepannya menjadi berkah juga buat gue ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, nanti mungkin gue bakal bikinkan komunitasnya teman-teman untuk bisa bertanya-tanya. Atau nanti teman-teman kalau misalkan di deskripsi teman-teman nonton video ini udah update di deskripsi, teman-teman bisa cek aja nanti kalau misalkan udah ada atau belum ya teman-teman, link untuk komunitasnya. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Sekian, gue Muhammad Farhan, peace out.